katakan Kristus. Nah, seperti biasa di Kampus Channel kita ada bincang-bincang santai. Oleh karena itu saya panggil lawan bincang saya. Tada! Ya, Manfred Nisa. Ketemu lagi. Terima kasih sudah diundang ke tempat ini. Apa namanya ini? Oh, ini adalah TK Santo Antonius Jalan Matraman Raya 119. Makasih ya Iya, Pak ya. betul. Udah Terima ngapel kasih. kesini. Dan luar biasa tempat ini menarik teman-teman. Tempatnya TK. Tempatnya Kabarnya TK. unik-unik. Makasih ya Angel. Nah, teman-teman dan Kak Apan, Ya. kenapa kita ketemu lagi sih di sini sampai dengan Kak Apan apel nih ke TK Santo Antonius? Karena kita mau melanjutkan yang minggu lalu ya. Episode 17 Juni 2020. Betul sekali. Kak. Topiknya waktu itu tentang New Era versus New Normal. Betul Kak. sekali. New era versus new normal. Kalau teman-teman belum sempat nonton, bisa nonton di mana nih Kak Apan? Ada di channel kampus. Ada di Kampus Channel. Nah, Ada di Kampus Channel. linknya ada di atas sana teman-teman. Di sebelah kanan atas Anda. Nah, bisa klik di situ. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe. Iya. Share juga ke teman-teman yang lain ya, karena Kampus Channel nih isinya, aduh keren-keren banget topiknya, Betul selalu up to sekali, date. up to date. Ini keren banget. Keren juga loh. Karena kita mau memberi yang terbaik untuk teman-teman. Yes, makanya biarpun kameramennya cuma satu, editornya cuma satu, orang yang sama, tapi tetap hasilnya baik. Luar biasa. Oke deh Kak Pan. Oke, waktu di episode yang lalu Kak Betul. Pan, di bagian akhir kita sedikit menyinggung dan Kak Pan menyebutkan nih soal kacamata. Betul Apa sekali. sih? Keren banget istilahnya tuh kayak bahasanya tinggi. Maksudnya apa Kak Pan? Nah, itu juga yang mau saya jelaskan teman-teman. Yes. Nah, waktu itu tiba-tiba ceplos Oh, ceplos. kacamata Allah. Apa itu kacamata Allah? Tapi ini sebenarnya ada artinya ya? Iya, ada Ada artinya. ajarannya. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu persoalan atau peristiwa Yes. bukan dari sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang Allah. Bukan dari sisi kita sisi sebagai manusia, tetapi dari cara pandang Allah. Jadi makanya disebut dengan Kacamata Allah. Sifatnya ilahi banget Ilahi ini. banget. Betul Nah, sekali. contohnya apa tuh Kak Pan? Nah, contohnya itu banyak sekali dalam kitab suci. Oke. Kita ambil dua saja ya. Oke, Nah, ya. nah, pertama misalnya peristiwa Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus membangkitkan Lazarus. Lazarus. Ini kan cerita yang sudah sangat familiar ya, Yes. dan luar biasa untuk kita. Nah, kita melihat Maria dan Marta saudara dari Lazarus itu melihat kematian Lazarus saudara mereka dari kacamata manusia. Iya, pasti Kalau sedih. Tuhan, Marta mengatakan kalau Tuhan Yesus ada di sini pasti saudaraku tidak mati. Iya. Kenapa dia melihat dari kacamata manusia? Oh, Nah, oke. Yesus mengatakan, akulah kebangkitan. Iya. Lalu Marta ini berbicara lagi dari kacamata manusia. Aku tahu Tuhan bahwa nanti akan ada kebangkitan. Iya. Padahal Yesus maunya bahwa dia akan membangkitkan Lazarus. Cuma secara manusia kita nggak mikir sampai ke sana. Iya, Marta dan mungkin Maria kesana, nggak menangkap betul. sampai ke sana. Maria dan Marta dan mereka keduanya menangis ketika melihat Yesus. Karena Iya. apa? Mereka melihat dari kacamata manusia. Betul. Sementara Yesus itu melihat dari kacamata Allah bahwa kematian Lazarus ini menjadi sebuah jalan, menjadi sebuah momen untuk Yesus menunjukkan kuasa Allah di dalam dirinya. Makanya kalau kita baca kisah itu deh, kisah itu Yesus membiarkan Lazarus meninggal supaya nanti dia bisa menunjukkan kuasa Allah. Jadi yang tadi istilahnya itu Yesus mau mengganti kacamata manusiawi dengan kacamata Allah, kacamata ilahi itu. Maka Yesus dengan kuasa yang dia milikinya, lalu dia berkata, Lazarus keluarlah. Dan tadi Lazarus yang sudah meninggal 4 hari ya, itu terkubur pasti sudah bau, sudah mungkin kulitnya itu sudah ini ya, udah bau busuk, tiba-tiba bisa bangkit. Nah, disitulah mereka sungguh-sungguh, wow, ternyata. Berarti Tuhan Yesus benar-benar kasih contoh yang Betul. konkret ya. Ini Betul. sebelum terjadi kuasa dan mujizatnya Yesus, ini setelahnya. Betul. Berarti kita lihat langsung di situ ya, Di bisa sini before sama after. Before sama after. Ya, kayak hasil Bagaimana produk ini terus. betul sekali. Keren Jadi banget. bagaimana Yesus menunjukkan kuasa ilahi Iya. itu dengan karena dia melihat peristiwa itu dengan kacamata Allah. Betul Contohnya sekali. konkret dan sangat ini ya,
ikonik, sangat mendalam, signifikan Betul. banget Dan ini ya. mungkin kan karena kita juga setiap hari seperti itu kan ada masalah besar banget dalam keluarga ini. Gimana ya, bisa nggak saya, misalnya ada orang tua yang sulit sekali untuk menyekolahkan anaknya, kan biaya tinggi, aduh gimana bisa nggak? Nah, ketika dia melihat dengan kacamata manusia dia nggak bisa, tetapi begitu dia melangkah, dia menyekolahkan anaknya tanpa terasa bisa, luar biasa. Akhirnya kacamata Allah itu ada dalam dirinya, gitu deh. Yes, thank you Kak Ma. Itu mengenai kisah Lazarus ya. Kisah Lazarus. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua, kedua aja ya. Dua aja ya. Itu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Kalau Catherine habis berapa itu ya? Kalau Catherine ya mungkin sekitar 100 jutaan lah, ya kan? Itu kayak kondangan satu pernikahan gitu ya harapannya. Atau lapangan sepak bola lebih ya. Nah, bagaimana para murid melihat persoalan ini dengan kacamata manusia? Mungkin kita logistik ini 5.000 orang, guru bagaimana 5.000 orang? Ada di teacher kita nggak ada makanan. Guru suruh mereka pergi aja. Iya benar. Hindari masalah ini. Kita begitu, udahlah. Jangan kita yang menanggung lah, guru repot dikasih makan 5.000 orang ya. 50 orang itu udah pusing, apalagi 5.000 orang. Gitu. Lalu ya, tapi Yesus mengatakan kawat mereka makan. Lu tambah pusing. Aduh, ini bagaimana ini dulu? Begitu. Lalu Yesus bertanya, berapa yang kamu miliki? Lalu mereka mengatakan, guru, di sini ada anak kecil yang bawa roti, cuma 5 roti dan 2 ikan, mana mungkin? Nah, bahasa bilang itu macam mana itu? Kayak mana Pak itu? Begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita baca teks itu Yesus sebenarnya sedang menguji juga. Dia ingin melakukan sesuatu. Jadi para murid itu memandang itu dengan kacamata manusia, sementara Yesus memandang dengan kacamata Allah. Nah, ini mana mungkin hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, itu tidak mungkin karena kacamata manusia. Nah, Yesus melihatnya dengan kacamata Allah. Lalu Yesus menyuruh mereka, oke, suruh orang-orang berkumpul. Nah, jadi Yesus yang mengendalikan situasi, suruh mereka berkumpul. Lalu apa yang Yesus kerjakan? Yesus ambil 5 roti itu ya, dan 2 ikan itu, mengucap syukur, berdoa. Nah, ternyata setelah saya merenungkan, supaya kita memakai kacamata Allah itu kita harus datang kepada Allah, ya. Nah, karena kalau kita melihat dengan mata kita, aduh semua serba gelap, serba berat, serba mengkhawatirkan. Tetapi kalau kita datang kepada Allah seperti yang lakukan, dia mengucap syukur. Nah, yang tadi itu kacamata kita yang gelap menjadi terang. Ternyata di sini terang. Nah, begitu yang tadi itu tidak jelas tiba-tiba jelas. Nah, begitulah ekspresinya ya. Baik, ini menjadi jelas sekali, terang banget ya. Iya, terang sekali setelah kita memakai kacamata Allah. Nah, kapan sama teman-teman di rumah? Kita lanjutkan dalam konteks yang sekarang ini. Kita sudah berada di new normal. Nah, terkait dengan kacamata Allah, bagaimana cara kita menggunakan kacamata Allah untuk situasi kontekstual kita yang berada dalam new normal atau PSBB transisi? Betul sekali. Nah, dalam kondisi sekarang ini kita perlu melihat, kan sekarang itu masih mengkhawatirkan ya, apalagi jumlah penderita COVID ini terus meningkat. Angkanya ribuan sekarang. Nah, bagaimana kita melihat ini dengan kacamata Allah? Bahwa kita tidak sendirian ketika kita bekerja, kita beraktivitas. Nah, kita percaya dengan kacamata Allah kita melihat bahwa kalaupun kita saatnya mati itu tidak perlu di rumah dimanapun kita bisa kalau sudah waktunya. Tetapi kalau belum waktunya, apapun kalau seperti kitab Mazmur, walaupun 10.000 orang rebah di sebelah kiriku, aku tetap akan terlindung di dalam Tuhan. Nah, jadi ketika kita memakai kacamata Allah itu kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi takut karena kita tahu bahwa kita berada dalam perlindungan Allah. Luar biasa. 7.500 subscriber, tepuk tangan di sana, keren banget loh kapan loh. Ini sebenarnya masih bisa kita lanjutin panjang sekali, tapi waktu kita selalu terbatas, teman-teman. Waktu kita juga terbatas. Oke. Baiklah kapan. Nah, sebelum kita tutup sesi ini, kapan ada kata-kata untuk meng-highlight dari episode kali ini? Ya. Jadi di bagian penutup teman-teman, bagaimana kita memakai kacamata Allah sehingga melihat segala sesuatu
menjadi baru, yang besar menjadi kecil, yang gelap menjadi terang. Begitu. Yang tadi takut dengan COVID menjadi berani. Nah, kira-kira seperti itu. Dengan kacamata Allah membantu kita keluar dari semua permasalahan kita dengan sudut pandang yang ilahi. Betul sekali. Begitu ya, teman-temannya keren banget. Ya, kalau teman-teman punya pertanyaan atau komentar lainnya, silakan tulis di kolom komen. Oke. Luar biasa. Demikian episode kali ini tentang kacamata Allah. Lagi dong biar mantap. Tentang kacamata Allah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih sudah nonton Campus Channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.